Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Regita Vanila Pratama Pagau dengan NIM J1A1222221 dengan kelas K3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan yang ada di samping. Bagan ini menjelaskan proses kompleks yang terlibat dalam penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat berpotensi beracun dalam tubuh manusia. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail mengenai setiap tahap. Yang pertama, ingestion. Proses dimulai ketika seseorang mengonsumsi zat beracun baik melalui makanan, minuman, atau produk lain. Ingesti ini bisa terjadi secara tidak sengaja, misalnya mengonsumsi makanan yang terkontaminasi atau sengaja, misalnya penyalahgunaan zat. 2. Gastrointestinal tract. Setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, ia melewati saluran pencernaan, yaitu bagian-bagiannya itu mouth. Zat pertama kali kontak dengan mulut, di mana beberapa proses awal pencernaan terjadi. Enzim asam di mulut mulai memecah zat. Bagian kedua, esophagus. Zat bergerak melalui esophagus menuju lambung. Ketiga, stomach di lambung. Zat tercampur dengan asam lambung dan enzim yang membantu memecahkan lebih lanjut. Yang keempat, intestinal absorption di usus halus. Zat beracun diserap ke dalam aliran darah. Sel ini dinding usus memiliki permukaan yang luas villi untuk memaksimalkan penyerapan. Yang ketiga, enterohepatic circulation. Setelah diserap, zat beracun dapat memasuki sirkulasi enterohepatik. Ini adalah proses di mana zat diserap kembali ke hati melalui vena porta. Hati berfungsi sebagai filter memproses zat berbahaya dan memproduksi empedu yang dapat membantu dalam ekskresi zat tersebut ke dalam usus. Keempat, inhalation. Zat beracun juga dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi. Ini sering terjadi dengan bahan kimia berbahaya atau gas. Bagian-bagian tersebut inhalation itu, yang pertama, nose on mouth. Zat dapat menghirup melalui hidung atau mulut, kemudian menuju paru-paru. Yang kedua, lungs. Di paru-paru, zat beracun dapat langsung memasuki aliran darah melalui kapiler darah yang sangat kecil. Kelima, distribusi ke berbagai tubuh. Setelah zat beracun berada dalam aliran darah, ia akan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Yang bagian-bagian pertamanya itu, pertama, fat. Banyak zat beracun terutama yang bersifat lipofilik, larut dalam lemak, cenderung dan terakumulasi dalam jaringan lemak. Ini dapat menyebabkan efek jangka panjang karena zat tersebut dapat dilepaskan kembali ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, fluid. Zat dapat menyebar ke cairan tubuh termasuk plasma darah dan cairan interstitial. Ketiga, organ. Zat beracun dapat menuju organ-organ vital seperti hati, ginjal, jantung, dan otak, di mana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Yang terakhir, hair, nail, skin, bone. Beberapa zat dapat terakumulasi dalam struktur tubuh seperti rambut, kuku, kulit, dan tulang. Ini dapat menjadi indikator paparan zat beracun dalam jangka panjang. Yang terakhir, keenam, ekstraksi proses adalah cara tubuh mengeluarkan zat beracun agar tidak menimbulkan efek berbahaya. Ada beberapa jalur bagiannya. Yang pertama itu liver. Hati memproses zat beracun dan dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah dan diekskresikan. Yang kedua, kidney. Zat yang telah diperoleh oleh hati dapat disaring oleh ginjal. Ginjal memainkan peran penting dalam mengeluarkan racun melalui urin. Yang ketiga, bladder. Zat yang telah disaring
saring terkumpul di kandungan kemih sebelum dikeluarkan. Yang keempat, urin. Zat beracun dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Kelima, sekretion. Zat beracun juga dapat dikeluarkan melalui kelenjar sekresi termaksud sweat melalui kelenjar keringat, saliva melalui air liur, tears melalui air mata. Baik, yang saya dapat menyimpulkan, yang saya jelaskan itu bagian ini memberikan gambaran penyeluruhan tentang perjalanan zat beracun di dalam tubuh manusia, mulai dari masuknya zat tersebut hingga mengeluarkan. Proses ini melibatkan berbagai sistem dan organ yang bekerja sama untuk memastikan bahwa zat berbahaya dapat dikeluarkan dari tubuh dan meminimalkan potensi kerusakan. Pemahaman tentang proses ini sangat penting dalam bidang toksikologi, kesehatan masyarakat, dan pengobatan, terutama dalam mengenangi paparan zat beracun. Baik, selanjutnya pada gambar di bawah, telapak tangan yang pucat akibat getaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor termaksud gangguan aliran darah dan kerusakan saraf. Ini sering terjadi pada orang yang bekerja dengan alat bergetar dalam waktu lama seperti pekerja konstruksi dan operator mesin. Kondisi ini dikenal sebagai Han-Arm Vibration Syndrome (HAVS). Getaran yang terus-menerus dapat menyebabkan menyempitkan pembuluh darah di tangan sehingga aliran dapat ke telapak tangan berkurang. Hal ini menyebabkan kulit telapak tangan terlihat pucat. Selain itu, getaran yang kuat dapat merusak saraf. Penyebabnya ini sensasi kesemutan, mati rasa, atau hilangnya sensasi di tangan. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, termasuk kerusakan permanen pada pembuluh darah dan saraf. Penggunaan alat pelindung dan pengurangan paparan getaran sangat dianjurkan untuk pencegah kondisi ini berkembang. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya.